Gutwi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi membuat pemerintah harus melakukan PPKM darurat. Tujuannya tak lain untuk menekan penyebaran dengan membatasi mobilitas dan kerumunan. Lagi-lagi disiplin protokol kesehatan masih jadi PR, padahal hal ini jadi garda terdepan untuk bisa terhindar dari COVID-19. Tim Satgas Penanganan COVID-19 meyakini pandemi ini harus kita hadapi bersama-sama. Masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring agar bisa terjadi herd immunity atau kekebalan kelompok. Bersama saya sudah ada Pak Troy Pantau, Kasubit Sosial Masyarakat Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Troy. Selamat siang Mbak Rahma dan juga seluruh pemirsa. Iya, alhamdulillah kabar baik ya Pak Troy. Alhamdulillah, puji Tuhan Mbak Rahma, terima kasih. Iya, Pak Troy, mungkin kita bisa diberikan lagi semacam pencerahan atau penjelasan tentang pentingnya bekerja sama gotong royong menangani pandemi ini, karena semuanya harus paham ini bukan pekerjaan satu pihak atau kalangan masyarakat tertentu. Silahkan Pak Troy. Betul Mbak Rahma, jadi hari-hari ini kita sudah 1 tahun lebih pandemi di Indonesia. Prinsip saling bantu-membantu, mendukung, melengkapi, melakukan bersama dalam penanganan COVID-19 itu harus dilakukan. Itulah yang disebut dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini menyangkut kebersamaan seluruh komponen stakeholders, yaitu pentahelix yang sering disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi. Dan ini perlu dikembangkan, Mbak Rama, baik di level nasional sampai ke level grassroots, akar rumput, yaitu sampai ke jenjang lapisan yang terbawah, yaitu di tingkat komunitas sesuai dengan kearifan lokal, keadaan daerahnya masing-masing. Berarti siapa saja nih Pak unsur atau elemen yang wajib melakukan ini secara gotong royong? Ya, pemerintah itu memberikan dorongan, tetapi bagaimana sekarang komponen masyarakat, dunia usaha, kemudian dari akademisi, dari mereka yang ada di bidang pendidikan, mahasiswa, kemudian siswa, dan kemudian komunitas di level daerah, RT, RW, semuanya turut ambil bagian ya, tidak mengenal usia, latar belakang ya, kemudian apapun ya. Prinsip gotong royong itu pada intinya tumbuh dari kesadaran pribadi dan itu siapapun bisa melakukan, Mbak Rama. Iya, berarti siapa saja tidak pandang apapun statusnya, profesinya, latar belakangnya ya Pak Troy ya. Nah, Pak Troy, apakah ini berarti gotong royong ini harus kita lakukan mulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga, dari RT gitu misalnya Pak? Keluarga itu adalah inti, jadi justru kuncinya ada di keluarga. Dia ada kepala keluarga, kemudian ada ibu sebagai pendamping suami dan juga anak-anak. Dan itu kunci keberhasilan dari penanggulangan pencegahan COVID-19 dimulai dari keluarga. Nah, kalau keluarga mengetahui prinsip-prinsip penanganan aktivitas 3M, 3T, dan vaksin, nah itu berarti bisa menyebarkan kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, sekarang kepatuhan terhadap 3M, kalau nggak dimulai dari keluarga, akan sulit ya dibentuk dalam komunitas yang lebih luas. Pakai masker. Nah, banyak sekali di antara masyarakat yang belum mematuhi memakai masker secara benar. Sudah pakai masker, maskernya dipelorotin. Nah, ini kan berarti masih ada celah virus ini bisa masuk ya ke tubuh kita, menular ke diri kita dan diri orang lain. Kemudian apa? Menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Kalau di antara kita di lingkungan kecil keluarga tidak memberikan contoh yang baik ketika kita bertemu dengan orang, tidak menjaga jarak, kita masih tidak mengurangi aktivitas kita keluar dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan masyarakat sekitar kita? Lalu 3T, kita harus mau dites, kemudian kita harus tahu diri bahwa kalau misalnya kita terkena COVID-19, maka ada pengetesan terhadap kontak erat kita yang disebut dengan tracing kan Mbak Rahma. Iya. Lalu kemudian kalau misalnya kita sudah kena, bagaimana status kesehatan kita? Kalau memang kita bisa dan mampu untuk melakukan isolasi mandiri, lakukanlah isolasi mandiri. Berarti apa? Keterbukaan kita untuk menyatakan bahwa saya sedang terkena COVID, saya harus berobat ke puskesmas, ke dokter dan sebagainya. Dan masyarakat dalam hal ini harus membantu untuk kepada tetangga ataupun keluarga kita yang sedang terkena COVID ini dengan berbagai cara, ya misalnya memberikan penguatan secara psikologis maupun memberikan dukungan-dukungan, misalnya memberikan makan, memberikan bantuan obat-obatan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah vaksin.
Nah, kita harus mau divaksin. Ini kata kunci herd immunity. Nah, kata kunci di mana kemudian kita percaya diri, masyarakat kita juga percaya diri, kita bisa berinteraksi dengan baik kalau kita mau divaksin. Nah, masalahnya masih banyak yang merasa ragu-ragu, khawatir ya, takut untuk divaksin. Nah, inilah ya pemahaman pengetahuan ini harus ditularkan mulai dari keluarga. Gotong royong, bahu-membahu untuk saling mengingatkan, Mbak Rama. Iya, bagaimana konsep gotong royong ini dapat kita pastikan berjalan dengan baik? Karena kan seperti kita tahu Pak, kadang-kadang nih masyarakat nih Pak ya, tadi kan asasnya sebetulnya keterbukaan, kemudian juga support. Kita sebetulnya peduli, tapi ada rasa khawatir juga gitu Pak. Jadi bagaimana ini bisa memastikan berjalan dengan baik Pak Troy? Ya, di level sampai di kelurahan RT RW itu sebetulnya ada satgas lokal ataupun satgas daerah. Ini yang kami dorong terus agar harus aktif ya. Kalaupun belum aktif maka direaktivasi kembali. Nah, apa yang disampaikan oleh penyuluh-penyuluh di level RT RW kelurahan yang satgas daerah ini menjadi sangat penting disebarluaskan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kemudian kita perlu ketahui bahwa untuk fungsi penanganan umum dan operasional untuk penanganan COVID itu ada 4 hal, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan. Jadi mencegah, menangani, membina, dan mendukung ini harus terjadi di lingkungan masyarakat terkecil, yaitu di kelurahan, di RT RW atau di kompleks, atau misalnya kita tinggal di apartemen. Nah, kalau ini bisa berjalan, maka ini bisa mengurangi orang yang ada potensi terkena COVID-19 ataupun terkena COVID-19, maka tahu cara-cara penanganannya. Nah, pada hari-hari ini kita mau mendorong masyarakat untuk melakukan kemandirian, untuk melakukan 4 hal tersebut. Nah, di mana fungsi daripada pemimpin setempat ini menjadi sangat penting ya untuk melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan. Berarti apakah nanti akan ada semacam pelatihan atau panduan untuk kelompok masyarakat ini Pak, atau untuk pimpinan dari masing-masing daerah ini? Betul sekali. Jadi memang perlu penggalangan, kemudian pengorganisasian, dan menjalankan 4 komponen fungsi yang dikerjakan oleh multisektor tadi dengan cara gotong royong. Nah, kalau dari kami sendiri, dari Satgas, kami memberikan pelatihan, ya, dukungan untuk penguatan kapasitas pengetahuan dari anggota masyarakat. Ya, jadi sukarelawan-sukarelawan yang sudah terdaftar itu kami latih. Kami berikan edukasi, dan bukan hanya di satu kota tapi di beberapa kota di Indonesia dengan wilayah yang luas, baik secara webinar ya, tatap muka secara tidak langsung maupun langsung. Tetapi dengan kondisi PPKM darurat tentu saja kita harus berhati-hati, tetapi semuanya terus berjalan. Dan bahkan kami punya platform di mana organisasi kemasyarakatan dan organisasi kebencanaan itu kita integrasikan, dan kemudian siapa yang membutuhkan lalu kita bisa salurkan, dan siapa yang mau kita juga salurkan di dalam satu sistem yang disebut dengan SIM-R, yaitu Sistem Manajemen Informasi Kerelawanan, dan nanti bisa mendaftar ke situ. Kalau boleh saya sampaikan ya, Mbak Rahma ya. Silakan, ya, Pak itu melalui SIM ya, SIM kemudian relawan PB. Jadi sim.relawanpb.bnpb.go.id. Nah, silakan mendaftar di situ. Nah, ini cara-caranya kita untuk bergotong royong ya menjadi relawan. Ini hanya salah satu cara saja ya, Mbak Rama ya. Atau bisa mampir ke IG satgas.relawan. Nah, di situ kita bisa bahu-membahu bersama-sama untuk membantu pemerintah dalam hal ini, dalam konteks 3M, 3T, dan vaksin. Baik, berarti di situ juga ada kriterianya ya Pak ya, siapa saja yang kemudian bisa atau layak menjadi relawan begitu ya Pak Troy ya. Nah, ini berbicara soal tadi kan kita di awal sempat bilang ini masih PR, terutama soal disiplin nih Pak. Nah, mungkinkah Pak nanti kemudian akan diterapkan juga sanksi? Ada nggak nih Pak sanksi yang akan diterapkan berikutnya Pak? Sebetulnya sanksi itu sudah terjadi, Mbak Rahma ya. Jadi
dari Satgas daerah masing-masing itu menerapkan kedisiplinan, dan kita lihat ada di beberapa wilayah sudah menerapkan sanksi yang keras, ya baik itu sanksi sosial maupun sanksi-sanksi yang sifatnya dalam bentuk hukum, penindakan secara tegas oleh aparat kepolisian, ya itu sudah dilakukan. Nah, sebetulnya yang sekarang itu adalah buat masyarakat, ya ini kan hari-hari di mana tingkat terjadi kenaikan yang luar biasa, mereka yang terkena COVID-19. Mari kita betul-betul memiliki kesadaran individu, ya bahwa keadaan di sekitar kita itu tidak biasa-biasa saja. Tetapi bukan berarti kemudian kami menebarkan satu berita ketakutan, ya. Bukan. Ya banyak hal-hal yang baik juga yang terjadi, itu kita coba balance. Tetapi yang paling penting adalah sekarang benar-benar seluruh individu sadar bahwa kalau kita ingin tidak terkena virus itu, maka betul-betul taatlah kepada protokol kesehatan 3M itu adalah kata kuncinya. Nah, vaksin itu tidak menjamin Anda kemudian tidak terkena COVID-19, tetapi Anda harus divaksin untuk mengurangi severe ataupun tingkat rasa sakit, ataupun mengurangi supaya tidak terlalu parah begitu ya kalau terkena COVID-19. Baik, dari diri sendiri kemudian meluas ke keluarga dan akhirnya bisa lebih luas lagi ke lingkungan sekitar ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Troy atas informasi dan juga sudah atas kesediaannya bergabung bersama kami di Selamat Siang Indonesia. Tetap semangat dan sehat selalu ya Pak Troy ya. Terima kasih Mbak Rama, sehat semua buat kita. Ya, amin. Terima kasih, selamat siang Pak Troy. Terima kasih. Baik, good people, demikian perbincangan dan pertemuan kita di Selamat Siang Indonesia pada kali ini. Saya Rahma Hayudin dia pamit, selamat beraktivitas.